Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan kami tim PIMGO dari Universitas Nusa Cendana. Di sini kami akan presentasikan hasil penelitian kami. Namun sebelum kita mulai topik pembahasan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Safira Nufita Suryani selaku Ketua Tim, Saudari Cindy Santika Uba selaku anggota 1, Saudara Ranore Suru selaku anggota 2, serta Bapak Fidelis Niti SSI, MSI, PSD selaku dosen pendamping. Bapak Ibu yang terhormat, pencemaran lingkungan karena peningkatan aktivitas baik dalam bidang industri maupun pertanian telah memberikan dampak yang sangat serius. Peningkatan aktivitas tersebut selain memberikan keuntungan juga menghasilkan limbah yang mengandung berbagai jenis logam berat berbahaya. Salah satunya itu logam timbal, di mana apabila limbah yang mengandung logam timbal dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu akan sangat berbahaya karena timbal bersifat tidak dapat terbioderadasi sehingga diperlukan teknik pemisahan untuk memisahkan logam timbal dari limbah yang mengandung logam tersebut. Salah satu teknik pemisahan konvensional yang sering digunakan yaitu ekstraksi pelarut. Karena teknik ini bersifat mudah dan cepat, namun di samping itu teknik ini memiliki kelemahan yaitu bersifat toksik, mudah terbakar dan juga relatif mahal karena banyak menggunakan pelarut organik. Oleh karena itu perlu dilakukan teknik pemisahan yang lebih baik dan membran cair merupakan metode pemisahan yang telah banyak dikembangkan untuk menggantikan ekstraksi pelarut. Hal ini karena pemisahan membran cair memiliki selektivitas yang baik. Selain itu, lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan. Polymer Inclusion Member atau PIM merupakan generasi terbaru dari pemisahan berbasis membran, di mana PIM ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu DIPA sebagai ekstraktan, asam oleat sebagai plasticizer, PVC sebagai polimer pendukung. Pemilihan PIM dibandingkan teknik membran cair lainnya, karena PIM mampu mempertahankan stabilitasnya dengan baik dan dapat digunakan untuk pemisahan berulang, sehingga PIM juga memiliki selektivitas yang baik sehingga dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi selain pemisahan, seperti pemantauan pencemaran dan juga analisis kimia. Selain keunggulan tersebut, PIM juga memiliki keunggulan yang lain yaitu teknik pembuatannya sangat sederhana karena menggunakan teknik solvent casting. Bapak Ibu yang terhormat, walaupun PIM dengan komponen yang telah di, yang telah disebutkan berhasil dikembangkan dalam proses pemisahan, namun penggunaan PIM dalam pemisahan berulang masih sangat minim karena berkurangnya stabilitas PIM karena hilangnya fase cair ke dalam larutan yang bersentuhan dengan PIM selama aplikasi, sehingga PIM ini kurang baik diaplikasikan untuk pemisahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi terhadap komponen membran dengan penambahan bahan pendukung lain selain komponen utama membran seperti penambahan nanopartikel senyawa karbon. Di sini, tim kami memilih grafen oksida sebagai alternatif bahan pendukung, di mana dengan penambahan grafen oksida, polimer pendukung PVC akan berinteraksi dengan gugus oksigen dari grafen oksida yang akan meningkatkan kompatibilitas antara keduanya sehingga mampu mempertahankan fase cair PIM. Selain itu, grafen oksida juga memiliki sifat yang kuat, keras, dan juga murah. Sehingga dengan bangga kami melakukan penelitian dengan judul peningkatan stabilitas polimer inclusion membran dengan penambahan grafen oksid dan aplikasinya untuk ekstraksi PB. Sedangkan tahapan dalam penelitian ini meliputi preparasi PIM tanpa grafen oksida, optimasi komposisi grafen oksida, karakterisasi PIM menggunakan FTR dan SEM, pengukuran water contact angle, water uptake, tensile strength, dan percent elongation, ekstraksi PB, dan pengukuran AAS. Bapak Ibu penilai yang terhormat, berikut kami sajikan hasil dan capaian dari penelitian kami. Keberhasilan penggunaan PIM dalam proses pemisahan sangat ditentukan oleh komponen pembentuk PIM, sehingga preparasi dan optimasi komposisi menjadi hal yang wajib dalam pembuatan PIM untuk mendapatkan PIM yang memenuhi kriteria seperti homogen, fleksibel, transparan, tidak berminyak, serta tipis. Tim kami akan membuatkan PIM dengan penambahan grafen oksida sebagai alternatif bahan pendukung untuk meningkatkan kinerja PIM. Dari beberapa variasi yang kami gunakan, PIM G5 merupakan komposisi terbaik dengan komposisi 50% PVC, 40% DIPA, dan 10% asam oleat, serta 1,5% grafen oksida. PIM tersebut akan dibandingkan dengan 100% PVC dan dengan komposisi 50% PVC, 40% DIPA, dan 10% asam oleat. Selanjutnya, ketiga PIM tersebut akan dilakukan pengukuran sifat fisika water contact angle dan water uptake, di mana kedua sifat fisika ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hidrofilitas dan hidrofobitas dari PIM. Berdasarkan hasil pengukuran kedua sifat fisika ini, PIM yang memiliki tingkat hidrofilitas yang sangat baik berada pada PIM G5 yang ditandai dengan sudut kontak yang paling rendah yaitu 47,441 derajat dan memiliki water uptake atau tingkat penyerapan air yang paling tinggi yaitu 15,2%. Hidrofilitas yang tinggi pada PIM tersebut dikarenakan gugus hidrofilik yang dimiliki oleh PIM yaitu berasal dari gugus fungsi hidroksil dan karboksil.
Pengukuran sifat fisika lain dari PIM yaitu tensi strength dan percent elongation yang bertujuan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas dari PIM. Kedua pengukuran sifat fisika dari PIM ini saling berkaitan di mana penurunan nilai tensile strength dapat mengakibatkan kenaikan nilai percent elongation. Berdasarkan pengukuran sifat fisika kedua ini, maka PIM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat baik berada pada PIM dengan komposisi G5 yang memiliki nilai tensile strength 4,31 megapascal dan nilai percent elongation mencapai 186,3%. Ibu penilai yang terhormat, PIM tersebut akan karakterisasi kimia dengan menggunakan FTR, di mana karakterisasi FTR ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi kimia antara komponen pembentuk PIM. Interaksi tersebut akan dinyatakan dalam bilangan gelombang yang mengindikasikan gugus fungsi dari tiap komponen pembentuk PIM. Berdasarkan spektra IR yang dihasilkan dari PIM G1, G2, dan G5, dapat dilihat bahwa tidak adanya interaksi kimia yang terjadi dan nampak bahwa setiap gugus fungsi yang terdapat pada komponen PIM terdapat pada PIM yang dikarakterisasi. Hal ini terbukti dengan pada bilangan gelombang 611 dan 835 yang mengindikasikan gugus fungsi dari PVC dan pada bilangan gelombang 1024 dan 1225 yang mengindikasikan gugus fungsi dari DIPA. Lalu pada bilangan gelombang 1706 dan 3347 mengindikasikan gugus fungsi dari asam oleat dan grafin oksida. Selanjutnya adalah karakterisasi PIM menggunakan SEM. Bapak Ibu Dewan Penguji, karakterisasi PIM menggunakan SEM bertujuan untuk mengevaluasi kompatibilitas antara komponen penyusunan PIM yang dapat diketahui dengan adanya perubahan morfologi pada permukaan PIM. Bapak Ibu Dewan Penguji, berdasarkan karakterisasi PIM menggunakan SEM yang dihasilkan adalah PIM G1, G2, serta G5. Terlalu secara sempurna yang ditandai dengan permukaan halus dan terdapat pori-pori pada permukaan PIM. PIM G2 dan G5 mengidentifikasikan DIPA, asam oleat, grafin oksida, serta terdistribusi dalam polimer PVC. Berdasarkan penelitian kami, maka dapat disimpulkan grafin oksida dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pendukung pada pembuatan polimer inklusif membran. Yang kedua, PIM bersifat hidrofilik dan fleksibel. Yang ketiga, tidak adanya interaksi kimia dan morfologi permukaan membran tampak padat serta terdapat pori-pori. Target luaran kami sekarang adalah 90% mencakup laporan kemajuan, artikel ilmiah, laporan akhir, dan akun media sosial Instagram sebagai media publikasi dari kegiatan kami. Dan penggunaan dana seperti yang terlihat pada slide, penggunaan dana tim kami sebesar 90% dengan total dana itu Rp8.730.000. Rencana tahap selanjutnya adalah analisis ekstraksi PB, AdSense produk akhir, upload laporan akhir di akun single bawah. Sekian dari presentasi kami. Tanpa memperpanjang kata, kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami sehingga pada akhir ini dapat selesai.